Mari bersama-sama kita buka dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Di sini firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa tidak ada satupun tempat yang aman di muka bumi. Yang percaya katakan amin. Amin. Biasanya kita semua diajarin, pernah melihat TV, pernah mendengar berita, kalau ada gempa sembunyinya di mana? Di bawah meja. Nah, tahukah Anda bahwa teori itu kemudian dipatahkan oleh beberapa pengajaran-pengajaran yang baru. Kemudian dikatakan kalau gempa, larilah keluar ke rumah. Kemudian terjadi bahwa pada waktu orang lari keluar dari rumah, ternyata ditelan bumi. Pada waktu mereka kemudian naik ke loteng atas, ternyata bangunannya roboh juga. Nah, jadi ternyata dari sini kita melihat bersama-sama bahwa tidak ada satupun tempat yang aman gitu. Kemudian ada orang berkata, coba lari. Kalau dari tsunami lari ke tempat yang lebih tinggi. Pemirsa, di tempat di Sigi itu tempatnya memang jauh sekali dari pantai. Tetapi kemudian ada lumpur bandang, banjir bandang lumpur. Yang menyapu begitu banyak tempat. Jadi memang benar tidak ada tempat yang aman di muka bumi. Seringkali kita pada waktu pernah membaca misalnya firman Tuhan. Di sana ada suatu kisah di mana pada waktu Tuhan memberikan suatu panggilan kepada Jonah atau kepada Yunus. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Masih ingat gak ya? Pemirsa sekalian masih ingat gak? Nah di sana kemudian Yunus berkata, saya nggak mau untuk mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Saya mau pergi ke tempat lain. Dan kemudian di sana ada di dalam kisah itu Yunus pergi ke tempat lain. Dia sengaja naik kapal itu dan kemudian di sana dikatakan bahwa Tuhan mengguncangkan laut. Dan kemudian di sana mereka kemudian mulai menjadi takut. Dan akhirnya singkat cerita Yunus dibuang ke dalam laut, dimakan oleh ikan. Ya, ikan yang sangat besar. Nah, pemirsa sekalian, memang benar tidak ada tempat yang aman. Kisah Yunus ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam perut ikan pun, di tengah-tengah satu kematian sekalipun, kalau ada Tuhan di sana, engkau pasti selamat. Amin. Di tempat yang paling indah di muka bumi pun, di tempat yang paling shelter, paling terlindungi di muka bumi pun, kalaupun tidak ada Tuhan di sana, engkau tidak mungkin selamat. Ya. Amin. Tidak ada kekayaan, tidak ada kemiskinan. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak ada malaikat satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus terhadap kita. Amin. Amin. Ya, jadi saya melihat kehancuran itu terjadi. Teman-teman di sini melihat kehancuran terjadi. Anda yang ada di Kota Palu melihat bahwa kehancuran atau kematian itu ada di depan mata. Saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman yang selamat. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang selamat. Mereka berkata, memang kalau bukan waktunya Tuhan, kami gak akan mati. Dan bahkan teman saya, Pendeta Kris Apitula ini memberikan ayat ini kepada saya. Dan dia mengatakan, di waktu itu mereka berempat ada di pinggir pantai. Di pantai di mana saya tidak tahu, saya tidak tanya kepada dia. Dengan tapi dia tahu waktu anaknya. itu dia berpikir pasti akan mati. Dia sudah bergandeng tangan dengan istri dan kedua putrinya yang masih belia. Mereka sudah berdoa dan mereka siap untuk mati. Tetapi kemudian melalui putrinya yang paling kecil, putri ini berkata, Papa saya masih mau sekolah. Dan kemudian dia cepat-cepat naik mobil, dia keput untuk menghindari gempa bumi, menghindari tsunami. Dan puji Tuhan sampai hari ini beliau selamat. Dan memang benar tidak ada satupun tempat yang aman di muka bumi. Tetapi melalui pembelajaran ini, pemirsa sekalian, sekali lagi, di gereja-gereja banyak sekali didengungkan, apakah panggilan, apakah purpose kehidupan Anda. Bagi Anda dan saya masih hidup, siapa yang masih hidup angkat tangan. Haleluya, kita semua masih hidup. Coba Anda pemirsa yang menyaksikan di Facebook Live, Anda apabila Anda masih hidup, coba angkat tanganmu atau berikan jempol yes gitu. Nah pertanyaan yang very basic dan sangat mendasar, apakah menjadi panggilan atau tujuan hidup saudara? Kalau Anda sudah tahu panggilan hidupmu, maukah Anda mengerjakannya? Mungkin hari ini adalah seorang pilot. Apabila Anda hari ini seorang pengusaha. Apabila Anda hari ini adalah seorang hamba Tuhan seperti kami. Apabila Anda hari ini adalah seorang guru. Ya, apabila hari ini adalah seorang artis misalnya. Apabila hari ini Anda misalnya apapun dalam profesi yang Anda punya. Lakukan itu dengan baik. Karena itu adalah bukan pekerjaan Anda bukan esensinya. Tetapi yang saya lihat dan kita harus tahu adalah apa yang Tuhan sanggup lakukan melalui pekerjaanmu itu adalah esensi yang terpenting. Bagaimana mungkin sekarang seorang pilot ini dipakai oleh Tuhan menjadi corong di mana-mana beliau tidak perlu bayar airtime, tetapi beliau adalah one of the most demanded
speaker di seluruh antero Nusantara. Dan bahkan dia nggak perlu bayar. Dan sekarang dia menjadi corong suara Tuhan untuk memberitakan bahwa ada Tuhan yang hidup. Amin. Yang bersuara kepada anaknya. Amin. Dan berkata, cepat pergi. Bergegaslah. Sekarang. Ya. Seperti bagaimana Nabi Elia itu berkata bahwa pada waktu ada angin ribut, dia berpikir ada Tuhan di sana. Tetapi dia melihat bahwa Tuhan tidak ada di sana. Pada waktu ada gempa bumi besar, Elia itu berpikir bahwa Tuhan ada di sana. Ternyata Tuhan gak ada di sana. Pada waktu ada kebakaran besar, dan kemudian Elia berpikir ini pasti ada Tuhan di sana. Ternyata Tuhan gak ada di sana. Tetapi pada waktu ada angin sepoi-sepoi, the still small voice, dan ternyata Tuhan ada di sana. Pemirsa sekalian, kerap kali di dalam semua buzzing, kebisingan kota, dan kebisingan daripada kedagingan kita perlu belajar untuk mendengarkan the still small voice. Ya. Nah ini adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Maukah pemirsa sekalian, kita wrap up malam ini. Nomor satu, saya tanyakan kepada Anda sekali lagi. Tahukah Anda tujuan hidupmu? Nomor dua, kalau Anda sudah tahu tujuan hidupmu, sudahkah Anda mengerjakannya dengan setia dan baik? Karena nanti pada waktu kita bertemu dengan Bapa di surga, dia akan bertanya, hai hambaku yang baik, apakah engkau sudah mengerjakan panggilanmu? Dan saudara, tentunya kita mau Bapa itu berkata, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Dan nomor tiga, apakah Anda sudah berbuah? Dan pada waktu Anda berbuah berarti kita tahu bahwa kita mengerjakan hidup kita. Kita menjadi dampak bagi bumi ini. Kita adalah alat yang Tuhan pakai dan tanamkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin pemirsa sekalian? Amin. Dan yang terakhir, kita percaya bahwa Palu pasti bangkit. Amin. Mari pemirsa sekalian, apapun yang kita bisa lakukan. Siapapun Anda, melalui pelayanan apapun juga. At least let's do something. Saya bukan seorang ahli pembangunan kota. Tetapi melalui kehancuran yang ada saya perkirakan at least perlu waktu 5 tahun. Untuk kota ini bisa disebut cukup normal kembali. Cukup nyaman untuk ditinggali. 5 tahun bukan masa yang cukup cepat dan singkat. Tetapi bersama-sama kita pasti bisa. Amin. Bagaimana dengan Anda pemirsa di rumah? Bagaimana dengan Anda yang ada di storehouse? Anda tertantang? Jangan sampai menunggu kehancuran terjadi baru kemudian kita mencari Tuhan. Jangan sampai kemudian kita mengalami guncangan kita mencari Tuhan. Tetapi bahkan sebelum kita mengalami guncangan, kita sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Berdoa untuk setiap teman-teman kami yang ada di Palu. Tuhan, kami mengingat mereka, terutama keluarga yang ditinggalkan. Ada banyak anak-anak yatim piatu saat ini yang ada di Palu. Ada banyak janda-janda yang tiba-tiba menjadi janda. Ada banyak duda-duda karena kehilangan istrinya yang mereka cintai dan kasihi. Ada banyak orang tua yang kehilangan anak-anak yang mereka sayang. Tuhan, kami gak bisa membayangkan bahwa kehancuran begitu masif sekali. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu adalah setia. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Janji-Mu kepada mereka Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan, kami tahu bahwa ini pasti terjadi. Berdoa untuk setiap juga orang-orang yang lain yang tidak ada di kota Palu, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Pemirsa sekalian, maukah Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Atau bahkan apabila malam ini, atau dimanapun Anda, kapanpun mendengarkan suara saya, apabila Anda tidak mengenal atau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah Anda menerima Dia? Kalau Anda percaya bahwa Tuhan, saya belum kenal Engkau, tetapi melalui kejadian ini saya mau bertobat. Saya mau hidup benar. Saya mau serahkan ulang hidupku dalam tangan-Mu. Kalau itu adalah engkau pemirsa sekalian, mari ikuti saya dan kita berdoa bersama-sama. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Hari ini, aku mau bertobat. Ampuni aku. Aku mau bertobat Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengampuni aku. Terima
Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni aku mau bertobat. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Raja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang baru saja percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nama Anda mulai tercatat dalam kitab kehidupan. Cari gereja lokal di mana Anda bisa tertanam dan berakar. Sehingga Anda bisa dikembalakan dengan baik dan Anda bisa bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan.